Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketut Idra Diningrat sebagai dosen pengaku manajemen risiko kelas F dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rizky. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 10 yang akan membawakan materi tentang diversifikasi asuransi dan instrumen derivatif. Untuk kelompok 10 sendiri beranggotakan Safira Fauzia Sadana dengan NIM akhir 1041, lalu ada Tatalia Agustin dengan NIM akhir 1196, lalu saya Rizky Agung dengan NIM akhir 1199. Baik, materi pertama diversifikasi. Apa sih diversifikasi itu? Diversifikasi itu adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memperluas pangsa pasar, menambah jumlah unit bisnis, memproduksi produk baru yang beraneka ragam, serta melakukan akuisisi pada perusahaan pesaing atau perusahaan baru. Untuk tipe strategi diversifikasi itu sendiri ada dua, diversifikasi terkait maupun tidak terkait. Nah, untuk diversifikasi terkait itu sendiri, yakni menciptakan segmen bisnis baru yang berhubungan dengan segmen bisnis utama, di mana rantai nilai bisnis ini memiliki kesusahan strategi lintas bisnis yang bernilai secara kompetitif. Nah, untuk peluangnya sendiri, diversifikasi terkait ini untuk mendorong pendapatan dengan transfer skill atau pengalaman dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Lalu yang kedua, untuk mengurangi biaya dengan mengkombinasikan aktivitas berkaitan dari bisnis terpisah ke dalam aktivitas bersama. Lalu yang kedua, diversifikasi tidak terkait, yaitu penambahan segmen bisnis baru yang tidak berhubungan dengan produk atau jasa utama. Jadi alasannya dilakukan diversifikasi tidak berkaitan ini adalah untuk adanya peluang keuntungan yang cukup besar pada industri tertentu. Selanjutnya, diversifikasi produk. Menurut Ciptono tahun 1997 pada halaman 132 berpendapat bahwa diversifikasi produk adalah upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar yang baru, atau keduanya dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas. Lalu untuk tujuannya sendiri, diversifikasi produk ini secara garis besar, strategi diversifikasi produk dikembangkan dengan berbagai tujuan. Di antaranya, yang pertama meningkatkan pertumbuhan bila pasar produk yang telah ada telah mencapai tahap kedewasaan dalam produk life cycle. Lalu selanjutnya, mencapai stabilitas dengan jalan menyebarkan risiko fluktuasi laba. Lalu yang terakhir, meningkatkan kredibilitas di pasar modal. Nah, lalu strategi apa yang diversifikasi produk? Nah, menurut Kotler itu sendiri tahun 1997 halaman 87, strategi diversifikasi produk dibedakan menjadi 3 macam, yaitu strategi diversifikasi konsentris, di mana perusahaan ini dapat mencari produk baru yang dihasilkan dengan teknologi atau memiliki pemasaran yang sejenis dengan produk yang telah ada, meskipun produk-produk itu mungkin hanya menarik sekelompok pelanggan baru. Lalu strategi diversifikasi horizontal. Diversifikasi horizontal ini perusahaan ini itu mungkin mencari produk baru yang akan dapat memikat para pelanggan yang ada sekarang melalui cara-cara berproduksi yang tak ada kaitannya dengan produk yang telah ada. Lalu yang terakhir, strategi diversifikasi kelompok. Strategi ini perusahaan tersebut dapat mencari kegiatan bisnis baru yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan teknologi, produk ataupun pasar yang telah ada. Lalu faktor-faktor diversifikasi produk. Menurut Stanton tahun 1994 berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat mempertahankan terus penjualan produk yang cacat karena yang pertama, produk mempunyai daur hidup. Lalu yang kedua, produk akan menentukan laba. Yang ketiga, produk baru sangat penting untuk mempertahankan laba yang telah direncanakan. Lalu yang keempat, produk baru sangat penting bagi pertumbuhan. Lalu selanjutnya, faktor-faktor yang menunjang dan merintangi perkembangan produk baru seperti kemajuan teknologi,
perubahan dalam kebutuhan konsumen, teori produk, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Nah, lalu yang terakhir, konsumen yang semakin selektif. Nah, dari selanjutnya tahap diversifikasi produk. Nah, tahap-tahap pengembangan suatu produk dapat dibagi sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada penciptaan gagasan. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam usahanya untuk mengembangkan suatu produk atau penciptaan gagasan atau ide-ide. Tujuan dari penciptaan gagasan atau ide ini adalah untuk menciptakan serta menghimpun ide-ide atau gagasan sebanyak mungkin. Pada dasarnya, penciptaan gagasan atau ide ini merupakan salah satu bentuk dari identifikasi pihak perusahaan tersebut kebutuhan dan keinginan konsumen atas sebuah produk. Lalu yang kedua, penyaringan gagasan. Setelah terkumpulnya banyak gagasan atau ide-ide, proses selanjutnya adalah melakukan penyaringan atau penyortiran gagasan atau ide-ide tersebut menjadi beberapa ide yang menarik dan sungguh-sungguh dapat diterapkan oleh perusahaan dengan sukses. Lalu yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Setelah mengalami penyaringan gagasan atau ide yang menarik bagi perusahaan, selanjutnya akan dikembangkan menjadi gagasan produk yang lebih matang. Untuk dapat menjadi gagasan atau ide-ide yang lebih matang, maka gagasan atau ide-ide tersebut dijabarkan ke dalam beberapa konsep produk. Nah, lalu selanjutnya pengembangan strategi pemasaran. Setelah suatu gagasan atau konsep melalui tahap pengembangan dan pengujian, maka langkah-langkah selanjutnya adalah mengembangkan suatu rencana awal strategi pemasaran yang bertujuan untuk memperkenalkan suatu produk baru ke pasar. Nah, jadi pada tahap ini strategi pemasarannya masih dalam bentuk sederhana dan kasar, serta masih mengalami perbaikan-perbaikan dan juga penyempurnaan pada tahap selanjutnya. Lalu selanjutnya analisis bisnis. Setelah mengembangkan konsep produk dan strategi pemasaran awal, maka selanjutnya pihak perusahaan dapat mengevaluasi secara lebih mendalam tentang daya tarik menaik gagasan atau ide usaha tersebut. Dalam tahapan ini akan dilakukan suatu studi yang lebih mendalam tentang kemampuan laba potensial dari gagasan produk baru. Lalu selanjutnya pengembangan produk. Setelah perusahaan melakukan analisis bisnis terhadap beberapa konsep yang ditawarkan, maka dari analisis tersebut akan muncul sebuah konsep yang memiliki keunggulan dibandingkan konsep-konsep yang lainnya. Jadi dari konsep tersebut nantinya akan dilanjutkan ke bagian penelitian dan pengembangan untuk dikembangkan menjadi produk yang konkret. Nah, lalu selanjutnya uji coba pasar. Jika gagasan produk berhasil melalui tahap pengembangan produk, maka selanjutnya produk dapat diteruskan pada tahap pengujian uji coba pasar. Pengujian pemasaran ini merupakan tahap pengembangan produk yang dirancang untuk mengukur reaksi pasar terhadap suatu produk dan dukungan mereka terhadap program pemasaran perusahaan di daerah pasar tertentu. Yang terakhir, komersialisasi. Nah, setelah mendapatkan informasi yang muncul dari pengujian pemasaran, maka perusahaan akan mengambil keputusan jadi tidaknya meluncurkan suatu produk baru ke pasar. Jika perusahaan memutuskan untuk meluncurkan produknya ke pasar, maka perusahaan tersebut telah memasuki tahap akhir, yaitu pengembangan produk yaitu komersialisasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Subbab selanjutnya ada asuransi. Asuransi ini adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Selanjutnya ada prinsip dasar asuransi, yaitu ada 5. Yang pertama, insurable interest, di mana seseorang ini boleh mengasuransikan barang apabila yang bersangkutan itu mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungan. Yang kedua, utmost good faith, di mana penutupan asuransi ini baru sah apabila penutupannya itu didasari itikat baik. Yang ketiga ada indemnity, dasar penggantian dari penanggung kepada tertanggung,
dalam kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar kerugian yang sesungguhnya diderita tertanggung, dalam arti tidak dibenarkan mencari keuntungan dari ganti rugi asuransi. Yang keempat ada subrogation, di mana apabila tertanggung ini sudah dapat ganti rugi atas dasar indemnity, ia tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Nah, akhir ada proximate cause. Proximate cause ini adalah suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu kekuatan lain, diawali dengan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Asuransi ini harus paham betul hubungan resiko yang dijamin polis dengan prinsip proximate cause. Nah, selanjutnya ada premi asuransi. Menurut Undang-Undang Perasuransian dikatakan bahwa premi ini adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Selanjutnya terdapat beberapa resiko yang umum dikenal dalam usaha perasuransian. Yang pertama itu risiko murni. Risiko murni ini adalah terdapat ketidakpastian terjadinya suatu kerugian, atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Misalnya itu contohnya sepeda motor yang dikendarai tertabrak. Dengan ini risiko murni tersebut disebut subjek dalam asuransi. Yang kedua, risiko spekulatif. Risiko spekulatif ini terkait dengan kemungkinan peluang kerugian finansial. Berbeda dengan risiko murni tadi, risiko spekulatif ini memiliki kemungkinan rugi atau untung. Misalnya itu contohnya dalam investasi saham di bursa efek. Nah, selanjutnya ada risiko individu. Risiko individu ini terbagi menjadi 3, yaitu risiko pribadi, risiko harta, dan juga risiko tanggung gugat. Nah, di sini juga ada syarat-syarat risiko yang dapat diasuransikan. Yang pertama itu kerugian potensial cukup besar tetapi probabilitasnya tidak tinggi. Yang kedua, probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. Yang ketiga, terdapat sejumlah unit yang terbuka terhadap risiko yang sama. Yang keempat, kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. Kelima, kerugian tertentu. Dan yang terakhir, bukan risiko bencana besar dan serentak. Selanjutnya ada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Asuransi. Yang pertama itu memahami risiko yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, memberikan arahan yang jelas. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif. Yang keempat, mengembangkan budaya manajemen risiko di perusahaan. Yang kelima, memastikan struktur organisasi yang memadai. Yang keenam, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja. Dan yang terakhir ini, memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. Ini tim selanjutnya yaitu instrumen derivatif. Apa sih yang dimaksud dengan instrumen derivatif itu? Nah, instrumen derivatif merupakan kontrak perjanjian antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli sejumlah barang pada tanggal tertentu di masa datang dengan harga yang sudah disepakati. Instrumen derivatif sebagai inovasi baru di pasar modal yang perannya sangat diperhatikan terutama dalam strategi hedging atas transaksi-transaksi tertentu dan sifatnya kontingen. Instrumen derivatif adalah instrumen yang nilainya diturunkan dari nilai aset dasarnya atau underlying aset. Nah, aset yang menjadi dasar tersebut bisa sangat beragam, mulai dari sekuritas, komoditas, falas, bahkan instrumen derivatif lainnya. Nah, manfaat dari instrumen derivatif dalam manajemen risiko adalah sebagai pelindung
dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Nah, dalam dunia keuangan, derivatif itu merupakan sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau juga disebut dengan produk turunan. Nah, daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset, atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok. Lalu ada karakteristik dari instrumen derivatif yang pertama yaitu memiliki satu atau lebih variabel pokok yang mendasari satu atau lebih jumlah nasional atau syarat pembayaran atau keduanya. Persyaratan perjanjian tersebut menentukan besarnya nilai penyelesaian perjanjian dan pada beberapa kasus menentukan apakah suatu penyelesaian diperlukan. Lalu yang kedua yaitu persyaratan perjanjian tidak memerlukan investasi awal bersih atau memerlukan investasi awal bersih dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh jenis perjanjian lainnya yang diperkirakan akan menghasilkan efek yang sama terhadap perubahan dalam faktor-faktor pasar. Lalu yang ketiga yaitu persyaratan perjanjian mengharuskan atau memungkinkan penyelesaian sekaligus atau instrumen derivatif dapat segera diselesaikan dengan sarana terpisah di luar perjanjian tersebut. Atau persyaratan perjanjian mengakibatkan penyerahan aktiva sehingga penyelesaian yang terjadi secara substansial tidak berbeda dengan net settlement. Lalu yang selanjutnya itu ada macam-macam dari instrumen derivatif. Yang pertama yaitu ada forward contract. Nah, pada jenis derivatif ini pemilik hak mendapat hak untuk memiliki saham dan mempunyai kewajiban untuk membayar harga per saham pada jangka waktu tertentu. Nah, manfaat dari kontrak derivatif ini merupakan untuk membuat kontrak mampu membeli saham atau aset aktiva pada harga saat ini dan menerima penyerahan dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, instrumen derivatif forward ini merupakan instrumen derivatif yang paling tua di mana di dalam implementasinya dinyatakan dalam kontrak yang dibedakan menjadi kontrak spot atau kontrak forward. Lalu ada contohnya juga yaitu sebuah perusahaan Amerika yang berencana untuk membeli komponen elektronik dari Jepang dalam 6 bulan. Mereka khawatir tentang kemungkinan kenaikan nilai yen terhadap dolar Amerika Serikat yang akan meningkatkan biaya impor mereka. Nah, untuk melindungi diri, mereka itu dapat mengadakan kontrak forward dengan bank atau lembaga keuangan lainnya untuk membeli yen dengan nilai tukar yang telah ditetapkan di masa depan dengan mengunci biaya impor mereka. Lalu selanjutnya yaitu ada opsi. Nah, opsi itu merupakan kontrak di mana salah satu pihak menyetujui untuk membayar sejumlah imbalan kepada pihak yang lainnya untuk suatu hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu kepada pihak yang lainnya. Misalnya saja ada seseorang yang khawatir bahwa harga dari stok akan turun sebelum ia sempat menjualnya, maka ia membayar imbalan kepada seseorang lainnya yang menyetujui untuk membeli stok daripada dengan harga yang ditentukan di depan atau strike price. Lalu pembeli itu menggunakan opsi ini untuk mengelola risiko turunnya nilai jual dari stok yang dimilikinya. Di lain sisi, si pembeli opsi mungkin saja menggunakan transaksi opsi tersebut untuk memperoleh imbalan jasa dan mungkin telah memiliki suatu gambaran bahwa nilai jual tersebut tidak akan turun. Sebagai lawan dari opsi jual adalah opsi beli, yaitu opsi beli atau biasa disebut dengan call option, di mana pada opsi beli ini memberikan opsi kepada pembeli opsi hak untuk membeli aset acuan pada suatu tanggal yang disepakati dengan harga yang telah ditetapkan atau dikenal dengan istilah option strike. Nah, kontrak opsi pada dasarnya dibedakan atas dua macam, yaitu ada call sebagai hak beli dan put sebagai hak jual.
Pembeli call atau pemilik call sebagai hak beli aktiva tertentu pada harga tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Sebaliknya, pembeli put atau pemilik put adalah memiliki hak menjual aktiva tertentu pada harga tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Ada contoh dari opsi, yaitu seperti seorang petani jagung khawatir tentang penurunan harga jagung di masa panen. Nah, untuk melindungi diri dari penurunan harga tersebut, petani tersebut dapat membeli opsi put untuk menjual jagung mereka pada harga tertentu di masa depan. Nah, jika harga jagung turun di masa panen, mereka dapat menggunakan opsi put untuk menjual jagung mereka dengan harga yang telah ditetapkan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada swap. Nah, swap ini merupakan istilah asing yang maknanya adalah pertukaran. Nah, perjanjian swap adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan bank yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi yang dilakukan. Nah, dalam kesepakatan ditentukan secara spesifik tanggal pembayaran tunai dan menghitung jumlah tunai yang akan saling dipertukarkan. Nah, biasanya itu di dalam perhitungan telah dipertimbangkan atau diperhitungkan nilai yang akan datang, tingkat bunga, kurs mata uang, dan variabel-variabel lainnya yang relevan. Lalu ada juga karakteristik dari swap ini. Yang pertama yaitu tidak perlu transfer uang tunai pada awal perjanjian. Yang kedua, mengandung risiko kredit. Yang ketiga, untuk kebutuhan lindung nilai tertentu, tersedia kontrak-kontrak yang tailor-made. Lalu yang keempat yaitu tersedia kontrak-kontrak untuk jangka waktu menengah dan jangka panjang yaitu 1-10 tahun. Nah, ada juga contoh dari swap ini yaitu ketika sebuah perusahaan dengan utang yang terdiri dari pinjaman berbunga tetapi khawatir tentang kenaikan suku bunga di masa depan yang akan meningkatkan biaya pinjaman mereka dapat menggunakan swap suku bunga untuk mengukur pembayaran bunga tetap mereka dengan pembayaran bunga yang mengambang. Nah, sehingga hal tersebut itu bisa mengunci biaya pinjaman mereka. Lalu selanjutnya ada kegunaan dari instrumen derivatif dalam manajemen risiko. Yang pertama yaitu ada lindung nilai. Nah, ini merupakan cara yang paling umum untuk menggunakan instrumen derivatif. Para pelaku pasar menggunakan derivatif untuk melindungi portofolio mereka dari risiko yang tidak diinginkan. Contohnya seperti seorang petani dapat menggunakan kontrak futures untuk melindungi dirinya dari risiko harga yang turun untuk hasil panennya. Lalu yang kedua yaitu ada spekulasi. Nah, meskipun penggunaan utama derivatif adalah untuk lindung nilai, beberapa pelaku pasar menggunakan derivatif untuk berspekulasi terhadap pergerakan harga. Mereka berharap dapat memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga aset yang mendasarinya. Nah, lalu yang kegunaan yang ketiga yaitu ada arbitrase. Nah, instrumen derivatif juga dapat digunakan untuk peluang arbitrase di mana para pelaku pasar memanfaatkan perbedaan harga antara instrumen yang mendasari dan derivatif yang terkait untuk memperoleh keuntungan tanpa risiko. Lalu selanjutnya yaitu manajemen portofolio. Investor dan manajer portofolio dapat menggunakan derivatif untuk mengelola risiko portofolio mereka secara keseluruhan. Mereka dapat menggunakan opsi, futures, dan instrumen derivatif lainnya untuk menyesuaikan eksposur mereka terhadap risiko tertentu, seperti risiko pasar, risiko suku bunga, atau risiko mata uang. Dalam manajemen risiko, instrumen derivatif membantu para pelaku pasar untuk mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi harga dan kondisi pasar. Namun, penting untuk diingat bahwa perdagangan derivatif juga melibatkan risiko sendiri, termasuk risiko likuiditas,
risiko kredit, dan risiko kegagalan kontrak. Oleh karena itu, penggunaan instrumen derivatif dalam manajemen risiko harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang pasar, strategi investasi yang tepat, dan pengelolaan risiko yang hati-hati. Nah, demikian penjelasan materi dari kelompok 10, kurang lebih mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.